Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari ethnico.com. Sahabat semua, jika saat ini kalian sudah memiliki website bisnis, entah itu toko online, company profile, personal blog dan lain-lain, dan belum bisa memaksimalkan traffic potensial agar bisa masuk ke dalam website kalian, maka solusinya kalian harus mulai mempelajari apa itu ilmu SEO. Jadi mungkin sudah banyak bertebaran ya tentang SEO ini, cuman permasalahannya biasanya itu materinya kurang terstruktur ya. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan sebuah catatan, note atau informasi sedikit ya bagi kalian yang memang pengen berusaha mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke dalam website menggunakan SEO. Jadi kalian harus bisa mempelajarinya dengan baik. Nah, saya akan tunjukkan ke kalian poin-poin penting dari SEO ya. Yuk kita lihat di layar sini. Oke, jadi Ethnico itu sebuah digital marketing agency, teman-teman, digital marketing konsultan dan agensi, dan punya salah satu layanan yang namanya jasa SEO website. Nah, untuk mengetahui penawaran jasa SEO website kami, kalian bisa cek di bagian services sini, kemudian pilih jasa optimasi dan pilih yang bagian jasa SEO website ya. Nah, setelah itu nanti akan terbuka halaman seperti ini. Oke, kita nggak akan fokus ke penawaran jasa SEO dari Ethnico ya, tapi kalau kalian pengen lihat ya silakan aja bisa lihat ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa poin penting jika kalian memang pengen bisa menerapkan SEO pada website kalian. Jadi ada dua opsi. Yang pertama, kalian bisa mempelajari secara mandiri tentang SEO itu sendiri, atau yang kedua, kalian gunakan layanan jasa SEO profesional seperti yang Ethnico sediakan ini ya. Kita bahas yang pertama dulu, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen mempelajari SEO secara mandiri ya, kalian harus menyiapkan waktu dan juga effort yang benar-benar cukup gitu ya. Karena untuk mempelajari SEO itu butuh perjuangan, waktu dan konsistensi yang kalian nggak boleh bosan gitu. Jadi pusing nggak pusing, sulit nggak sulit ya, kalian harus tetap mempelajari SEO sampai hasilnya benar-benar maksimal gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin penting yang saya catat ya. Jadi ketika kalian pengen belajar SEO, yang pertama kalian harus bisa mempelajari tentang audit website ya. Jadi audit website ini bertujuan untuk menemukan celah-celah atau kekurangan-kekurangan yang ada dalam sebuah website gitu ya. Contohnya misalkan kalian cek untuk kecepatan loadingnya, kemudian jumlah backlinknya, kualitas kontennya dan lain sebagainya, itu ada dalam proses audit. Jadi kalian harus mempunyai skill itu yang tujuannya apa? Tujuannya untuk poin kedua, teman-teman. Jadi nanti websitenya itu dioptimasi lagi. Jadi biasanya ada, misalkan ada sebuah website ya, namanya misalkan di sini saya pakai website sampel aja ya, nama websitenya terintegrasi deh. Oke, katakanlah ini website yang akan dioptimasi SEO-nya gitu. Jadi poin yang pertama tadi, kita harus mengaudit website ini dari berbagai macam poin ya. Tadi ada backlink, ada kualitas konten dan seterusnya. Nah, katakanlah di sini itu ternyata untuk di bagian konten blognya itu masih kurang misalkan. Nah, ketika kita sudah menemukan berbagai celah kekurangan di dalam website ini, kita harus bisa mengoptimasinya. Jadi kita rombak semua, kita reset ulang dan kita perbaiki sesuai dengan celah-celah yang kita temukan tadi, agar celah-celah itu bisa tertutup gitu, sehingga nanti sebelum kita memulai optimasi SEO, websitenya itu sudah benar-benar siap untuk dioptimasi. Nah, nanti misalkan website ini kekurangannya sudah ketemu, saya akan optimasi ulang gitu. Misalkan loadingnya ini lemot gitu, terus apa, itu nanti dioptimasi ulang, teman-teman. Itu poin yang kedua. Kemudian setelah websitenya sudah siap ya, sudah siap untuk dimainkan SEO, langkah berikutnya itu kita juga harus bisa riset keyword atau kata kunci ya. Riset keyword sama kompetitor ini biasanya itu bisa digabung jadi satu atau dipisah kalau pengen lebih rinci ya. Nah, di sini saya tulis dua-duanya, analisa keyword. Jadi setiap SEO itu pasti akan menggunakan keyword-keyword yang pengen dinaikkan ke halaman tinggi atau ke ranking tinggi ya. Contohnya misalkan apa namanya, kata kunci jasa TikTok. Oke, jangan di sini ya. Saya akan fair-fairan aja. Kita buka ini. Kita masuk ke Google. Kemudian misalkan kata kunci yang pengen dinaikkan ke ranking 1 itu jasa TikTok manajemen misalkan ya, seperti ini. Nah,
kita riset teman-teman keywordnya. Jadi tingkat pencariannya, jumlah pencariannya berapa, kemudian apa namanya keyword ini itu bisa diterapkan ke bisnisnya atau enggak gitu ya. Jadi katakanlah di sini untuk yang keyword jasa TikTok management itu total pencariannya sekitar 365.000 gitu ya dari sekian detik. Kemudian ternyata website Ethnicode itu di sini masuk di halaman 1, ini kan page 1 ya. Di halaman 1 cuman di sini rankingnya ranking ke berapa berarti? 1 2 3. Di sini rankingnya ranking ketiga, teman-teman. Nah, biasanya untuk SEO itu kalau pengen lebih maksimal lagi itu harus masuk di ranking pertama ya. Nah, itu harus di reset teman-teman untuk keywordnya. Jadi kata kuncinya harus di reset secara total. Nah, untuk reset keyword ini ada banyak software atau bantuan website yang bisa kita manfaatkan seperti Ahrefs, kemudian Semrush dan lain-lain, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian setelah keywordnya selesai, kita juga bisa sekalian analisa kompetitornya, teman-teman. Jadi kata kunci tadi itu ya, di halaman 1 Google itu ada kompetitor siapa saja yang sudah masuk di halaman itu harus di reset semua, dari mulai dia kontennya seperti apa, jumlah backlinknya berapa, kualitas backlinknya bagaimana, dan seterusnya, sehingga data-data itu bisa terkumpul. Dan ketika datanya sudah terkumpul semua, teman-teman, baru kita masuk ke bagian optimasi SEO on page ya. Jadi optimasi SEO on page itu optimasi di mana kita harus memaksimalkan kegiatan SEO di dalam website kita ya. Berbagai macam jenis SEO on page itu termasuk kayak kita setting permalink, kemudian mengatur outbound link dan internal linknya, kemudian kita juga bisa pokoknya settingan yang di bagian dalam website itu masuk di bagian SEO on page ya, gampangannya seperti itu. Kemudian setelah on page nya selesai, kita juga harus mempelajari yang namanya SEO off page, jadi optimasi dari luar websitenya seperti backlink ya, salah satunya itu masuk ke dalam off page, teman-teman. Nah, setelah kegiatan SEO ini, poin-poin ini kalian terapkan ya, sudah kalian kuasai, maka yang terakhir kalian harus bisa memahami SEO analisis, ataupun beberapa orang yang menyebutnya biasanya technical SEO gitu ya. Jadi kita juga bisa memantau gitu, kira-kira perkembangan kata kunci yang sudah kita bidik, kita targetkan itu apakah sudah naik ke halaman 1 atau belum gitu ya. Misalkan belum, apa aja yang masih kurang, dan itu ada di proses analisa SEO nya ini. Jadi kurang lebih ketika kalian pengen mempelajari SEO, kalian harus paham beberapa poin yang saya sampaikan tadi ya. Nah, di dalam pelajarannya mungkin kalian akan ketemu banyak hal atau trouble, permasalahan yang memang biasanya nggak dikira-kira gitu. Biasanya tahu-tahu muncul apa, sehingga banyak forum-forum SEO yang disediakan, dari mulai Facebook itu ada forum SEO, kemudian Telegram juga ada, dan seterusnya. Jadi intinya kalau kalian pengen belajar SEO secara mandiri, kalian harus siap waktunya dan juga konsistennya ya. Poin-poin ini bisa menjadi acuan kalian ketika ingin mempelajari SEO. Nah, kabar baiknya saya juga berencana ya, kalau misalkan memang kalian tertarik ingin belajar SEO bareng saya atau tim Ethnicode yang lain, kalian bisa masuk ke website ethnicode.co.id, teman-teman, di sini. Kemudian pilih yang kelas traffic ya, kelas traffic di sini, dan insya Allah kalau misalkan banyak peminatnya atau banyak yang membutuhkan, teman-teman, saya akan launching kelas SEO simple SEO kelas ini ya. Jadi ini adalah kelas perdana traffic saya. Dan nanti untuk kelas SEO ini akan saya bagi jadi dua, yaitu kelas awal, kelas simple SEO ini, dan yang kedua yaitu versi yang lebih advance-nya atau mastermind SEO class ya. Dan ini masih pre-order, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian banyak ini pengen mempelajari SEO, saya insya Allah akan rilis kelas yang ini ya. Oke, itu untuk mempelajari SEO. Jadi kalian harus paham poin-poin yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang mungkin jika kalian nggak ada waktu untuk mempelajari SEO sebanyak ini atau sedetail ini, sekompleks ini, maka ya solusinya pakai alternatif kedua, yaitu kalian menggunakan jasa SEO profesional seperti yang Ethnicode tawarkan. Kalian bisa masuk ke website ethnicode.com, teman-teman, kemudian pilih yang service tadi ya, ke optimasi, dan pilih yang jasa SEO. Nanti akan ketemu halaman ini. Silakan baca aja penawarannya. Misalkan kalian pengen pakai jasa SEO dari Ethnicode ya, kalian pakai aja. Kalau kalian kunjungi aja linknya, kemudian silakan baca sendiri, dan nanti tinggal dipilih mau
pakai paket yang mana gitu ya. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman, jadi bisa langsung diklik aja. Dan kurang lebih seperti itu hal-hal yang memang harus kalian siapkan atau kalian fokuskan ketika ingin belajar SEO website. Mudah-mudahan informasi singkat dari saya ini bermanfaat, dan harapan saya website kalian bisa mendapatkan traffic potensial sesuai dengan target market bisnis kalian. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya.